Permintaan sungguh serius dari Coach Indra Syafri. Jelang laga panas dengan penuh tendensius. Final Timnas U19 Indonesia versus Thailand. Demi menjaga kesiapan pemain menjelang hari H, Timnas U19 Indonesia dan Thailand mode senyap. Mendadak heboh. Presiden FIFA bocorkan rencana besar kerjasama dengan Indonesia dan PSSI yang bikin terpukau. Indra Syafri akui lebih suka Timnas U19 Indonesia hadapi Australia daripada Thailand. Wow! Shin Tae-yong mungkin hadir di final Piala AFF U19. Apa artinya bagi masa depan Timnas Indonesia? Tetap rendah hati dan fokus. Timnas U19 Indonesia wajib waspada, Thailand punya rekor impresif di final. Reaksi Erick Thohir dari daratan Eropa. Usai Timnas U19 Indonesia taklukkan Malaysia dan melaju ke final. ASEAN Cup U19 perlihatkan Indonesia punya striker yang bisa ringankan beban Struik Oratmangun. Mengejutkan Timnas Indonesia sekarang. Shin Tae-yong bangga tinggi badan pemain Timnas Indonesia sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Permintaan sungguh serius dari Coach Indra Syafri. Jelang laga panas dengan penuh tendensius. Final Timnas U19 Indonesia versus Thailand. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri punya permintaan jelang Garuda Nusantara melawan Thailand. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga final ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29 Juli 2024). Jelang laga puncak ini, Indra Syafri memilih tidak menggelar latihan di lapangan. Juru taktik asal Sumatera Barat itu memilih tim asuhannya untuk fokus menjalani pemulihan. Hal ini karena Timnas U19 Indonesia hanya memiliki waktu istirahat sehari. Oleh karena itu mereka harus fokus pemulihan agar saat menjalani laga final, para pemain berada dalam kondisi terbaiknya. Apalagi dalam laga ini tim Merah Putih akan menghadapi Thailand yang memang bukan lawan mudah. Tim berjulukan Gajah Perang itu merupakan salah satu tim yang paling konsisten dalam ajang yang dulu dikenal sebagai Piala AFF U19 ini. Untuk itu, agar para pemain berada dalam kondisi terbaiknya, Indra Syafri memfokuskan Wilber Jardim DKK menjalani pemulihan fisik di kolam renang saja. Para pemain Timnas U19 Indonesia menjalani pemulihan secara fisik di kolam renang pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Nusantara dipastikan dalam kondisi bagus setelah fokus pada pemulihan. Setelah menjalani proses pemulihan, Donny Tri Pamungkas dan kawan-kawan pun langsung difokuskan untuk berdiskusi menganalisis Thailand. Hal ini disampaikan langsung oleh Indra Syafri bahwa para pemain langsung menganalisis tim lawan. Menurutnya, para pemain melakukan diskusi grup untuk melihat permainan tim lawan sekaligus kekurangan serta kelebihan Gajah Perang. Hal ini dilakukan agar saat melakoni laga nanti, para pemain berada dalam kondisi siap tempur.
Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Demi menjaga kesiapan pemain menjelang hari H, Timnas U19 Indonesia dan Thailand mode senyap. Timnas U19 Indonesia dan Thailand saling mode senyap jelang bentrok pada laga final ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur, Senin 29/7/2024. Untuk Timnas U19 Indonesia, pelatih Indra Syafri memilih konsentrasi memulihkan kondisi fisik Doni Tri Pamungkas DKK yang kemungkinan besar digelar di lokasi penginapan. Semula Timnas U19 Indonesia dijadwalkan menggelar sesi latihan di lapangan Tor, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dalam kurung 28 Juli 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi agenda tersebut justru dibatalkan. Sore hari jam 16.00 waktu Indonesia Barat, kita melakukan recovery secara fisik di kolam renang, ucap Indra Syafri, Minggu dalam kurung 28 Juli 2024. Dan juga para pemain yang tidak bermain, kita lakukan sesi berbeda. Dan alhamdulillah sampai siang hari ini, para pemain mulai secara perlahan pulih. Bagaimana supaya recovery pemain cepat pulih, sambung pelatih berusia 61 tahun tersebut. Selain itu, skuad Garuda Nusantara juga dibekali motivasi lewat kelas psikolog. Antara semifinal dan final kita hanya punya waktu 1 hari, oleh sebab itu yang paling penting, kami tim pelatih melakukan cara bagaimana recovery pemain, ujar Indra Syafri, agar mereka benar-benar pulih. Dengan mepetnya waktu, kami membuat sesi di kelas, ada sesi psikolog. Bagaimana mereka kesiapan secara mental mereka untuk pertandingan besok, tutup mantan pelatih Bali United itu. Sementara dari sisi Thailand, tim besutan Emerson Pereira awalnya tidak akan menjalani latihan di lapangan. Nyatanya Thailand menggelar latihan yang cuma khusus diikuti 3 pemain berposisi striker di Stadion Gelora 10 November, Jawa Timur, Minggu dalam kurung 28 Juli 2024. Disinyalir mereka adalah Calantana Don Rian, Pitipong Wongbut, dan Chanothai Kongman. Dalam kegiatan tersebut tidak terlihat Emerson Pereira hadir. Emerson Pereira nampak hanya menugaskan staf kepelatihan Thailand untuk mengawasi Calantana Don CS. Ya, ada 3 striker Thailand yang berlatih khusus dan tertutup di Stadion Gelora 10 November, ucap salah satu steward. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mendadak heboh, Presiden FIFA bocorkan rencana besar kerjasama dengan Indonesia dan PSSI yang bikin terpukau. Presiden FIFA, Gianni Infantino, baru-baru ini bertemu dengan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, di Paris. Dalam pertemuan ini yang turut dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, serta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dibahas potensi kerjasama yang lebih erat antara FIFA dan PSSI. Infantino mengungkapkan rasa senangnya dapat bertemu dengan Prabowo dan mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan presiden. Infantino juga mengapresiasi perkembangan pesat sepak bola Indonesia yang dinilai luar biasa. Dia memuji timnas Indonesia yang semakin mampu bersaing dengan tim-tim kuat global.
Pertemuan ini tidak hanya membahas kerjasama, tetapi juga bagaimana meningkatkan popularitas sepak bola di kalangan anak muda. Infantino menegaskan bahwa sepak bola memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. FIFA baru pertama kali menggelar acara di Indonesia dan menurut Infantino, atmosfer yang dirasakan sangat luar biasa. Selain itu, FIFA telah mendirikan kantor regional di Jakarta dan berkolaborasi dengan Indonesia dan PSSI dalam transformasi sepak bola nasional, termasuk renovasi stadion-stadion yang sedang berlangsung. Indra Syafri akui lebih suka timnas U19 Indonesia hadapi Australia daripada Thailand. Pelatih Indra Syafri mengaku lebih suka timnas U19 Indonesia menghadapi Australia pada final ASEAN Cup U19 2024. Akan tetapi, keinginan Indra Syafri tersebut urung terwujud. Pasalnya, Australia kalah 0-1 dari Thailand di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Kemenangan Thailand berkat gol bunuh diri yang diciptakan oleh pemain Australia, Dylan Leonard. Saya lebih suka ketemu Australia daripada ketemu Thailand, ucap Indra Syafri. Tapi hari ini lawan Thailand, sambung Indra Syafri. Rencananya laga final ASEAN Cup U19 2024 yang mempertemukan timnas U19 Indonesia kontra Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur, Senin. Timnas U19 Indonesia melaju ke partai puncak usai menang 1-0 atas Malaysia. Gol sematawayang timnas U19 Indonesia dicetak oleh Alvarez Buffon. Saya bersyukur kita bisa ke final, ucap Indra Syafri. Diakui Indra Syafri, tuah Jawa Timur sangat diharapkannya. Indra Syafri tercatat pernah membawa timnas U19 Indonesia meraih juara Piala AFF U19 2013. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini berarti final kedua buat saya di Jawa Timur, ujar mantan pelatih Bali United itu. Mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik untuk saya, tutur Indra Syafri seusai laga kontra Malaysia. Dia menambahkan perjuangan Donitri Pamungkas DKK di laga menghadapi Malaysia patut diapresiasi. Pertama, kerja keras dari menit pertama sampai 90 yang dilakukan pemain sangat berarti, kata pelatih berusia 61 tahun tersebut. Karena pemain bekerja keras dan bermain dengan komitmen, tutup Indra Syafri. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Wow, Shin Tae-yong mungkin hadir di final Piala AFF U19. Apa artinya bagi masa depan timnas Indonesia? Manajer timnas Indonesia U19 Ahmed Zaki Iskandar akhirnya memberikan tanggapan terkait spekulasi apakah pelatih Shin Tae-yong akan hadir secara langsung di final Piala AFF U19 2024. Pertandingan krusial ini akan mempertemukan timnas U19 Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam (29 Juli 2024).
Timnas Indonesia U19 telah sukses melaju ke final untuk kedua kalinya setelah mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 berkat gol dari Alvarez Buffon pada menit ke-78 di babak semifinal. Kemenangan ini membuat publik penasaran mengenai kehadiran Shin Tae-yong di stadion. Mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut saat ini berada di Jakarta setelah menerima Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Menanggapi keingintahuan masyarakat, Ahmed Zaki Iskandar memberikan jawaban yang agak kabur mengenai kemungkinan kehadiran Shin Tae-yong di stadion. Meskipun belum ada kepastian, kehadiran pelatih berusia 53 tahun itu sangat dinantikan oleh para penggemar Garuda Nusantara. Kehadirannya akan menjadi dorongan besar bagi pemain U19 yang diharapkan bisa menjadi bagian dari skuad senior di masa depan. Shin Tae-yong yang dikenal dengan kemampuannya mengasah bakat pemain muda diharapkan bisa memberikan semangat tambahan bagi timnas U19. Kehadirannya di final bukan hanya akan memotivasi para pemain untuk tampil maksimal, tetapi juga bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Berharap bisa mendapatkan perhatian dan mungkin dipanggil ke tim senior. Dengan semua perhatian yang tertuju pada pertandingan ini, semua mata akan tertuju pada apakah Shin Tae-yong akan hadir di Stadion GBT dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi jalannya pertandingan dan masa depan para pemain muda Indonesia. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. Tetap rendah hati dan fokus. Timnas U19 Indonesia wajib waspada, Thailand punya rekor impresif di final. Timnas U19 Indonesia dipastikan wajib mewaspadai catatan Thailand di partai puncak ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin dalam kurung 29 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Thailand jadi tim paling sukses di turnamen ini bersama Australia dengan catatan 5 trofi. Namun tim Gajah Perang jadi tim yang paling sering menembus partai puncak. Thailand punya rekor impresif saat menghadapi partai puncak ASEAN Cup U19 dalam kurung dulu bernama Piala AFF U19 per U20. Thailand jadi tim paling sukses di turnamen ini bersama Australia dengan catatan 5 trofi. Namun tim Gajah Perang jadi tim yang paling sering menembus partai puncak. Thailand sukses menembus partai puncak 7 kali. Tim asuhan Emerson Pereira da Silva tersebut menang dalam 5 kesempatan di partai puncak. Timnas U19 Indonesia juga wajib mewaspadai agresivitas tim asuhan Emerson Pereira da Silva dalam melakukan pressing ke lini pertahanan pertama lawan. 2 gol terakhir skuad Thailand datang dari kesalahan pemain belakang lawan dalam membangun serangan. Timnas U19 Indonesia wajib waspada, Thailand punya rekor impresif di final. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Reaksi Erick Thohir dari daratan Eropa. Usai Timnas U19 Indonesia taklukkan Malaysia dan melaju ke final.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung beraksi seusai melihat timnas U19 Indonesia mengalahkan Malaysia dan melaju ke final ASEAN Cup U19 2024. Dengan kemenangan itu, tim asuhan Indra Syafri bakal menghadapi Thailand dalam laga final. Wilber Jardim dan kawan-kawan dipastikan tak pernah terkalahkan atau bahkan meraih hasil imbang dalam 4 laga yang dilakoninya. Garuda Nusantara meraih hasil sempurna dalam penyisihan grup dengan jadi tim yang tak terkalahkan. Mereka melaju ke babak semifinal dengan 9 poin sempurna, berbeda dari Malaysia yang hanya mengemas 7 poin. Kemudian di babak semifinal, tim Merah Putih juga tampil luar biasa dengan terus mengempur pertahanan Malaysia. Tim asuhan Indra Syafri ini tampil mendominasi hingga akhirnya meraih kemenangan dan melaju ke final. Melihat hasil ini, Erick Thohir ikut senang karena Garuda Nusantara melaju ke babak final. Alhamdulillah final, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya Sabtu (27 Juli 2024). Menurutnya dengan hasil ini, timnas U19 Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa timnas U19 Indonesia butuh 1 langkah lagi untuk meraih trofi. Mantan pemilik Inter Milan ini pun berharap timnas U19 Indonesia bisa meraih hasil terbaik nantinya. Kader Arel dan kawan-kawan diharapkan bisa mengunci gelar juara pada ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF 19 ini. Ketum PSSI juga memberikan semangat kepada para pemain agar bisa memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan hasil maksimal nantinya. Ayo selangkah lagi, tegas Erick Thohir. ASEAN Cup U19 perlihatkan Indonesia punya striker yang bisa ringankan beban Struijk Oratmangun. Jens Raven mencuat sebagai striker murni yang dibutuhkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika tujuan timnas junior adalah untuk menyuplai pemain menuju timnas senior, maka ASEAN Cup U19 2024 menjadi tempat penyemaian bibit potensial. Shin Tae-yong bisa memantau bintang muda timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Timnas U-Strip 19 besutan Indra Syafri bermain dengan fondasi yang diterapkan Shin Tae-yong, yaitu 3 back. Namun di posisi strikerlah Coach Shin perlu mencomot 1 produk dari tim Indra Syafri. Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 silam berlaga tanpa striker murni. Rafael Struijk mengemban pos terdepan pada 2 laga bulan November melawan Irak dan Filipina. Namun Struijk bukan seorang target man jika melihat gaya bermainnya, juga menengok posisinya di tim senior ADO Den Haag. Ragnar Oratmangun kemudian datang untuk mengambil alih beban dari wonderkid 20 tahun itu pada laga Maret dan Juni. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang, Shin Tae-yong kini punya opsi baru. Ramadan Sananta bermain tajam di Piala Presiden 2024 dengan 3 gol, tetapi masih ada striker lebih muda yang sama potensialnya. Dia adalah Jens Raven, penyerang naturalisasi anyar yang sedang membela timnas U19 di ASEAN Cup U19 2024. Indra mengatur menit main Raven dengan menjadikannya pengganti pada 2 laga awal, lalu menjadi starter pada 2 laga terakhir.
Di fase grup, ia mengoleksi 3 gol dan 3 assist untuk menjadikannya top scorer tim. Di semifinal, ia menjadi penyerang bersama Arkan Kaka dan menjadi striker yang dipertahankan hingga menit akhir. Meski tidak mencetak gol, Raven rutin menjadi tujuan penyerangan yang bekerja dengan baik dalam menahan bola. Jika Raven langsung promosi ke timnas senior pada September, ia jelas akan mengurangi beban Struijk dan Orat Mangoen. Permainan yang luar biasa, ujar Raven usai melawan Timor Leste. Kata Raven, "Saya ingin mengatakan sekali lagi saya ada assist ke Figo, Caviatur, dan Kaka, jadi 3 assist. Sebagai sebuah tim, kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus hari ini," jelasnya. Mengejutkan timnas Indonesia sekarang. Shin Tae-yong bangga tinggi badan pemain timnas Indonesia sekarang. Jika dibandingkan Korea Selatan dan Australia, ternyata seperti ini. Selain meningkat dari segi prestasi, pemain timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong juga mengalami perubahan kondisi fisik secara drastis. Hal itu pun menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Di hadapan YouTuber Korea Selatan Lee Kyung-kyu, Shin menuturkan fakta baru. "Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa timnas Indonesia, kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia," kata Shin Tae-yong. Bahkan dibandingkan dengan pemain Korea Selatan, tinggi badan pemain timnas Indonesia lebih unggul. Tim kami tidak kalah secara fisik antara Korea dan Indonesia. Tinggi rata-rata pemain Indonesia 3 cm lebih tinggi, ungkap Shin. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. 3 nama pertama merupakan negara langganan lolos ke Piala Dunia. Dalam 2 periode terakhir, ketiganya juga mentas di kontestasi sepak bola paling bergengsi itu. Kondisi tersebut membuat perjalanan timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026 akan menghadapi banyak kesulitan. Ditanya soal peluang skuad Garuda lolos dari fase grup, pelatih Shin Tae-yong memilih realistis. Juru taktik asal Korea Selatan itu menargetkan timnas Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 melalui babak keempat atau playoff antar benua. "Saya rasa itu tidak menjadi masalah karena kami tidak mengincar peringkat pertama atau kedua grup," ujar Shin Tae-yong. "Jujur saja di grup ini Jepang dan Australia punya peluang terbaik untuk lolos," imbuhnya. Shin Tae-yong mengakui timnas Indonesia meraih peringkat 3 atau 4. Alangkah baiknya jika skuad Garuda mendapatkan salah satu dari 2 tiket Piala Dunia melalui babak keempat kualifikasi. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh menjijikan. Gak warganya, gak pelatihnya, bisa aja cari-cari alasan kekalahan. Dari pelatih Malaysia, usai tumbang dari timnas U19 Indonesia, tim pertama nyekor selalu diuntungkan.
Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido buka suara usai kalah 0-1 dari Timnas U19 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U19 2024 Sabtu (27 Juli 2024). Malaysia harus mengakui keunggulan Timnas U19 Indonesia 0-1 dalam semifinal ASEAN Cup U19 2024 Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Garuda Nusantara diciptakan oleh Alvarezi Buffon pada menit ke-78. Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido tetap mengapresiasi kerja keras pemainnya meski harus gagal ke final. Baik, saya pikir ini laga semifinal yang ketat. Kita sudah sesuai game plan, kata Juan Torres Garrido. Saya pikir kita sudah berusaha untuk mengontrol Indonesia. Kita punya banyak peluang tapi mereka juga sangat baik di pertahanan akhir, tambahnya. Menurut pelatih asal Spanyol itu, dalam laga ketat seperti itu tim yang mencetak gol duluan pasti akan diuntungkan. Begitu pula Indonesia saat sudah unggul, mereka mampu mengontrol pertandingan hingga akhirnya mengunci kemenangan. Laga seperti ini di mana tim pertama yang mencetak gol akan diuntungkan. Dan hal itu terjadi, ujar Juan Torres. Kami mencoba mengatur peluang yang kami punya hingga akhir laga tapi tetap gagal. Meski begitu, saya tetap bangga dengan kerja keras tim, tambahnya. Juan Torres juga berdalih bila salah satu faktor Malaysia kebobolan adalah performa menurun para pemainnya. Para pemain Malaysia sudah kehabisan energi di atas menit ke-60. Hal ini juga dipengaruhi oleh jadwal padat dan minimnya waktu istirahat. Saya pikir kami kebobolan di babak kedua dalam periode 10 menit akhir ketika mengalami penurunan performa, ujarnya. Para pemain sudah sangat lelah setelah 50 hingga 60 menit. Banyak pemain kram. Ini normal karena waktu istirahat kita yang minim. Ya, kami tidak punya energi lagi di akhir babak kedua, tambahnya. Malaysia akan berebut tempat ketiga terbaik lawan Australia pada Senin (29 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.